Saya meyakini bahwa ada hutang yang harus dibayar, tapi ada hutang yang tidak harus dibayar. Statement ini mungkin cukup terasa agak keras ya, terutama bagi orang yang mengutangi. Masa saya ngutangi orang kok boleh tidak dibayar? Wah repot ambek buta terong ya. Saya menyampaikan itu berdasarkan regulasi yang ada. Anda pernah mendengar lagi rame-ramenya pinjaman online, bahwa ternyata lembaga yang tidak memiliki legalitas yang benar, maka Menko kita, Bapak Profesor Mahfud MD, sudah jelas-jelas mengatakan jangan dibayar. Itu membuktikan bahwa tidak semua utang harus dibayar. Loh, nek ngene jelas, terang gamblang, cetut rewel-rewel. Tema kita hari ini adalah jual aset bukan solusi lunas hutang. Bukan solusi lunas hutang. Pertanyaan pertama, bagi kita yang saat ini sedang menghadapi situasi ruwet terhadap hutang, mana yang Anda pilih? Masalah Anda itu selesai berupa lunas hutang, atau Anda mendapatkan kemakmuran dan keberlimpahan? Jawaban yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Saya dulu tanpa disadari saya melakukan salah pengambilan keputusan sehingga akhirnya muncul hutang numpuk. Hutang menumpuk itu menyebabkan pikiran itu terkuras, ya, fokus itu terganggu, hubungan itu jadi rusak, badan menjadi sakit-sakitan, malunya tidak seberapa, hinanya yang luar biasa. Selalu saya mencari jalan bagaimana hutang saya itu lunas. Tetapi semakin saya memikirkan hutang itu lunas, orang-orang yang tidak saya harapkan untuk datang, justru malah datang di tempat dan waktu yang tidak disangka-sangka. Banyak orang bilang bahwa hutang itu sebenarnya tidak jadi masalah selama tidak ada yang nagih. Problem utama hutang ini kan karena ada yang nagih. Seumpama hutang itu tidak ada yang nagih, maka tidak ada orang yang perlu panik. Omongmu kayak wong tandes. Sehingga akhirnya didatangkanlah orang-orang yang berwajah seram agar mereka itu bersedia melunasi hutang untuk di-pressure. Demikian kira-kira pemahaman orang terhadap manusia, bahwa manusia itu dianggap sebagai golongan gen X. Manusia tipe X adalah dianggap manusia itu malas, suka berontak, selalu ingkar janji, tidak mau melakukan yang benar. Tapi orang yang meyakini manusia itu adalah gen Y, bahwa manusia itu adalah orang yang baik, orang yang mempunyai harapan, orang yang mau berjuang keras, ini mempengaruhi cara penyelesaian hutang. Kira-kira begitu. Nah, saya berusaha untuk mencari solusinya. Mengapa ya hutang saya tidak lunas-lunas gitu. Ada beberapa teman-teman kami itu yang hutangnya angkanya itu sudah mendekati 9 digit. Sudah miliar-miliar begitu. Nah, dalam tempo waktu sekitar 2-3 tahun hutangnya itu semua lunas. Tapi ada juga orang yang hutangnya di bawah 100 juta itu 15 tahun tidak lunas-lunas itu. Banyak sekali orang terjadi seperti itu. Kenapa kok demikian gitu ya? Yang pertama, ini sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam pikiran kita. Masalah hutang ini bisa dianggap masalah yang sederhana, tapi juga bisa dianggap masalah yang rumit. Ini tergantung bagaimana Anda memahaminya. Bisa jadi posisi saya saat ini sedang berbicara dengan Anda itu memunculkan sebuah prasangka bahwa apa yang kita sampaikan itu hanya sekedar teori. Seperti itulah yang dulu saya alami ketika saya sedang menghadapi hutang. Saat orang dalam keadaan panik dan gelisah serta tertekan, agak susah buat saya untuk mendengarkan nasihat satupun. Mereka yang memberikan nasihat, saya jawab dengan suatu kalimat yang tidak mengenakkan telinga. Saya nggak butuh saran, saya hanya butuh solusi. Apa itu solusinya? Uang. Jadi karena utang itu bisa dibayar dengan uang, maka selama saya ketemu uang, maka utang saya selesai. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Bahwa semakin saya memikirkan uang, semakin tidak lunas utang saya. Kenapa? Karena uang itu menjadi semakin menjauh dari kondisi saat ini. Sudah jual aset, tabungan, deposito, semua sudah jual ludes, masih gali lubang tutup lubang, itu juga tetap tidak lunas. Setelah saya evaluasi selama hampir 2 tahun,
tidak ada perbaikan, maka saya melakukan evaluasi apa ada yang salah gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk merubah cara saya. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa Anda dianggap orang gila manakala Anda menginginkan hasil yang berbeda, tetapi kalau yang dilakukannya itu tetap, termasuk juga di dalam masalah hutang. Mari kita evaluasi bersama, tanggungan hutang yang sedang kita alami saat ini, itu faktanya kan belum lunas. Untuk itu kita berjuang dengan segala macam cara. Setelah berlalu 1 tahun, sudah lunas belum? Berapa persen progres perubahannya? Kalau perubahannya tidak naik lebih dari 10%, berarti saya anggap upaya Anda itu gagal total. Maka kita perlu melakukan satu pendekatan yang berbeda, cara baru untuk bisa menyelesaikan hutang itu secara komprehensif. Ini penting buat Anda bagi yang betul-betul mau serius menyelesaikan hutang. Jika Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan saya di sini, maka saya akan bisa mengetahui berdasarkan pengetahuan yang saya miliki dan pengalaman, Anda bisa lunas ataukah tidak. Tergantung dari bagaimana Anda menjawabnya. Pertanyaan pertama, apa prioritas utama Anda? 1 tahun pertama ini apa? Oh, wes angel. Macem-macem. Ada yang bilang saya mau ngelunasi utang. Ada yang mengatakan mencari penambahan penghasilan. Mari kita buat skala. Skala 1 adalah rendah, skala 10 itu adalah tinggi. Kira-kira keinginan Anda untuk mencari pendapatan tambahan itu skalanya berapa? Kalau 10 itu tinggi, kalau 1 itu rendah, tengah-tengah itu 5. Kalau Anda kepingin lunas hutang, kira-kira skalanya angka berapa? 1 atau 10? Beberapa orang yang sudah pernah saya jumpai, mereka bilang kalau ada 100 Pak, tak tulis 100 Pak. Karena hutang itu bisa mengganggu ketenangan kita di dalam berkomunikasi. Bahkan mengganggu cara kita untuk mencari income baru. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menulis 10? Kalau Anda menulis 5, Anda perlu menjawab mengapa kok 5? Ini berdasarkan riset ya, berdasarkan survei. Jika Anda menuliskan angka di bawah 7, maka Anda sedang mengatakan kepada diri Anda sendiri, Anda belum terlalu serius untuk menetapkan dia sebagai skala prioritas. Misal, skala prioritas Anda adalah menambah income. Kemudian Anda tulis angkanya 7. Maka Anda sedang mengatakan kepada diri Anda, bukan pada saya, Anda tidak sungguh-sungguh secara serius mau membayar harganya untuk menambah income. Begitu juga sebaliknya kalau Anda jawab pelunasan hutang. Kalau Anda mau melunasi hutang, Anda tulis di bawah 10, misalnya Anda tulis 7, maka Anda sedang mengatakan pada diri Anda bahwa Anda sedang berpura-pura untuk mau melunasi hutang. Boleh jadi Anda sebenarnya tidak punya hutang. Narik daplek kan ini. Kan itu mulai narik tangan mundek itu apa kan? Yang ketiga, apa risikonya kalau keinginan Anda tadi yang angkanya itu 10 itu tidak tercapai? Apa yang akan terjadi di dalam hidup Anda dalam tempo waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan jika itu tidak terjadi? Saya pilih 10 biar hutangnya segera lunas, dengan begitu saya ada income lebih tanpa bayar hutang. Itu cara saya dulu, itu cara gagal saya dulu. Bisa saya katakan 80% bahkan 95% income yang saya peroleh saya habiskan untuk mensegerakan melunasi hutang. Masalahnya apa? Kalau hutangnya 1 miliar, sedangkan income yang bisa kita alokasikan per bulannya kisarannya itu 30 juta, maka butuh berapa bulan 1 miliar itu akan tercapai? Berarti butuh waktu 3 tahun. Lah kalau 3 juta, utangnya 1 miliar, itu sudah 90% dari income, maka itu bisa ratusan bulan itu ya. Kalau 1 tahun 36 juta, 10 tahun 360 juta, berarti lebih dari 30 tahun utangnya baru lunas. Apa risikonya kalau skala prioritas Anda itu bisa tidak tercapai dalam 1 tahun ini? Atau 2 tahun ini paling lama. Anda yang paling tahu apa risikonya. Jika kita tidak menyadari posisi kita hari ini, maka akan sangat sulit opsi-opsi yang diberikan oleh siapapun itu akan bekerja secara efektif. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang berharga itu bisa dicapai dengan sesuatu yang tidak bernilai. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang berharga bisa dibeli
dengan sesuatu yang tidak bernilai, itu tidak ada. Semakin bernilai apa yang Anda inginkan, maka harga yang harus Anda bayar itu akan selaras ya. Apa risikonya? Nah, berbicara risiko itu adalah bicara konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yang berikutnya, siapa orang yang paling terdampak jika masalah atau jika prioritas utama Anda itu tidak bisa Anda selesaikan, tidak bisa terwujud? Siapa yang paling terdampak? Dapatkah Anda menanggung risiko atas orang yang mendapatkan dampak itu? Jika Anda menulis keluarga, maka Anda perlu perjelas siapa orangnya. Anak, istri, suami, orang tua. Semakin jelas Anda mengetahui dampak atas apa yang Anda pilih, maka akan semakin jelas langkah Anda ke depan. Kenapa? Karena solusi penyelesaian hutang tidak bisa diselesaikan secara pribadi. Membutuhkan kerja kelompok, kerja tim. Kenapa demikian? Karena biasanya hutang yang kita ciptakan itu yang menikmati bukan satu orang. Yang menikmati itu bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan bisa 1 perusahaan. Maka Anda tidak bisa bekerja sendiri untuk menghadapi masalah yang sedemikian besar datang. Kita perlu mengajak orang-orang terpenting kita itu untuk berbicara. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Apakah Anda sudah tahu solusi untuk menyelesaikan masalah itu? Atau apakah Anda sudah tahu solusi untuk bisa mencapai apa yang menjadi prioritas utama Anda ini? Bagi Anda yang menjawab belum, mungkin teman-teman kami itu akan nyambung dengan Anda. Tapi kalau Anda sudah tahu solusinya, maka Anda perlu mengujinya kembali. Apakah yang Anda lakukan itu betul-betul akan selaras dengan yang Anda inginkan? Karena banyak sekali orang melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Hutang adalah sesuatu yang pasti angkanya. Maka kita perlu menyelesaikannya dengan cara yang pasti. Kita perlu menyelesaikannya dengan hal yang pasti. Yang pasti ketemu dengan yang pasti. Jadi apa yang pasti? Yang pasti tadi itu ya, hutangnya itu ya. Cara yang Anda pilih tadi, bagi Anda yang sudah menemukan caranya, apakah itu memberikan kepastian? Semakin tidak pasti solusi Anda terhadap masalah Anda, maka justru akan menimbulkan banyak persoalan. Di dunia ini yang pasti itu adalah nomor 1 kematian, nomor 2 adalah hukum Tuhan, dan ketiga itu adalah ya keberadaan Tuhan, itu yang pasti. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan hukum-hukum yang tidak mungkin dirubah sampai kapanpun. Jadi kalau Anda belajar tentang hukum fisika, maka hukum fisika itu akan melekat kepada siapapun, agama apapun, orang apapun. Tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan tertentu. Ketika kita menggunakan satu cara yang kita asumsikan bisa menyelesaikan tetapi tidak pasti kontrolnya di tangan kita, maka kita sedang melakukan gambling atas penyelesaian masalah itu. Banyak sekali beredaran seminar-seminar di luaran sana memberikan solusi-solusi yang sifatnya itu fata morgana, solusinya itu hanya untuk kelegaan sesaat, tetapi sesungguhnya ada udang di balik batu. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono. Ya, ada udang di balik batu. Sambil contoh. Orang ikut seminar, kepingin punya rumah. Ya, dia cerita bahwa cara punya rumah tanpa DP, punya rumah tanpa hutang. Yang punya kaya raya karena Anda jadi peserta seminarnya, yang jadi peserta seminar ya tetap saja tidak pernah punya rumah. Dia hanya punya teori yang tidak terbukti, probabilitas kemungkinan bisa mencapainya itu dari 1000 orang itu mungkin hanya 1%. Ya, karena itu kita perlu menggunakan cara yang pasti. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kepastian, maka ini hukum alam yang berlaku. Menurut teori fisika kuantum, dasar dari semua materi itu bukanlah atom sebagaimana yang dijelaskan oleh fisika klasik, melainkan energi vibrasi, yaitu ruang hampa yang hanya berupa gelombang. Albert Einstein mengatakan bahwa semua yang kita lihat itu sebenarnya adalah ilusi dari penglihatan kita, karena pada dasarnya setiap materi itu tidak lain hanyalah wujud dari gelombang tak tampak yang membentuk kuanta. Kuanta membentuk partikel, partikel membentuk atom, atom membentuk molekul, molekul membentuk suatu benda. Pak, apa hubungannya sama utang saya? Ini kan pelajaran fisika zaman SMP atau zaman kuliahan.
Ternyata dalam dunia kehidupan, semua keadaan yang terjadi di dalam hidup ini pada dasarnya adalah bentuk dari energi vibrasi, yaitu alam perasaan. Perasaan menghasilkan sebuah pikiran, pikiran menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter, dan karakterlah yang menentukan. Karakterlah yang menentukan nasib seseorang seperti sukses, gagal, miskin, baik, buruk, dan lunasnya hutang. Dulu saya pikir kalau saya punya uang, utang saya lunas. Masalahnya uangnya kok nggak datang-datang, berarti utang tidak lunas. Bukannya utang yang datang, tukang tagih yang malah datang. Kenapa demikian? Karena ternyata kita ini memancarkan sesuatu. Mengapa ada orang punya hutang, semakin utangnya tambah menumpuk? Kenapa ada orang yang dia itu kayak sedang santai-santai gitu ya, tiba-tiba utangnya bisa selesai gitu aja? Ketika orang menghadapi hutang, maka dia melakukan self-talk. Self-talk itu adalah pembicaraan terhadap dirinya sendiri. Menurut penelitian Deepak Chopra, itu dalam satu hari itu dia melakukan 60.000 kali omongan di dalam diri. Rasa gelisah, tiba-tiba terlintas ada orang mau nagih, nanti orangnya kalau marah bagaimana. Jadi kita itu sudah bisa mempunyai theater of mind, ada sebuah film yang sedang berputar di dalam diri kita, sambil makan ingat kamu, sambil sholat ingat kamu, sambil apapun, bahkan sambil bercinta pun ingat kamu. Kamunya ini kamu utang. Mengatakan sesuatu berulang-ulang, itu kalau dalam dunia psikologi disebut dengan afirmasi. Ternyata afirmasi pada hal yang menimbulkan perasaan negatif itu justru akan menyebabkan kenapa utang semakin menunggak. Contoh, Anda boleh buktikan kata-kata saya. Setiap kali Anda ketemu orang, katakan kepada orang, saya niatnya mau lunas utang. Saya mau lunas utang. Kamu akan sukses kalau apa? Saya sukses kalau saya nggak punya utang. Maka apa yang terjadi dalam pikiran manusia? Supaya dia sukses harus utang dulu. Koyok ngene. Dan semakin sering orang mengatakan mudah-mudahan utang saya lunas, mudah-mudahan utang saya lunas, maka semakin jelas bahaya, gambaran, kejadian, peristiwa itu, Anda yang menggambarnya, Anda yang mengarsirnya, dan utang tidak akan pernah bisa lunas. Saya coba amati bahwa ternyata orang-orang yang mengatakan berdoa mudah-mudahan utang saya lunas adalah orang-orang yang tidak akan pernah ketemu solusi utangnya itu lunas. Kenapa? Karena dia memikirkan apa yang tidak dia inginkan. Bedakan antara lunas hutang dengan Anda memiliki penghasilan. Bisakah Anda merasakan perbedaannya? Lunas hutang itu berarti ada hutangnya. Doa dan afirmasi yang powerful adalah sesuatu yang menggabungkan tiga hal: kata, imajinasi, dan emosi. Ketika Anda hari ini punya anak yang sedang bepergian jauh, silakan Anda coba. Anda untai satu kata kalimat dan Anda imajinasi anak Anda sedang berbuat apa dan diiringi dengan emosi kecemasan, maka itulah yang akan menarik. Ada namanya hukum tarik-menarik dan hukum vibrasi. Burung akan berkumpul dengan yang berbulu sama. Orang yang mengatakan hal-hal buruk, maka akan dia bergaul dengan orang-orang yang berkata buruk. Orang yang mempunyai pikiran positif akan bergaul dengan yang pikiran positif. Begitu juga orang yang punya hutang akan bergaul dengan orang yang punya hutang. Tetapi yang satu utangnya lunas, yang satu utangnya numpuk. Ternyata dipengaruhi oleh afirmasi dia sendiri. Hati-hati dengan apa yang Anda tulis. Ketika saya sadar bahwa hutang saya tidak bisa selesai dengan cara saya yang lama, maka saya hentikan untuk membuat perencanaan keuangan atau target dengan menulis lunas hutang. Satu kesalahan itu akan mempengaruhi kesalahan-kesalahan yang lain. Ketika Anda meyakini sesuatu, misalnya Anda mau wawancara dengan orang, meyakini bahwa Anda tidak akan diterima, maka yang akan terjadi, emosi perasaan Anda itu akan dibaca oleh orang lain. Jika Anda hari ini duduk di halte bis, Anda duduk di samping orang, tanpa berkata-kata, Anda bisa merasakan orang ini sedang berbuat baik ataukah tidak. Karena manusia itu mempunyai sensor. Dan uang itu akan mencari tuannya, dan uang itu, karakter uang itu berbeda dengan apa yang Anda pikirkan. Uang itu hanya akan mengikuti tuan yang mana dia bisa membuatnya mengalir dari satu tempat ke tempat lain.
Uang itu akan mempunyai fungsi manakala dia mempunyai kemampuan untuk mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, terus ada loh Pak orang yang mengatakan saya kepingin lunas utang tapi utangnya lunas. Iya, itu terjadi, tapi dia tidak lebih dari hanya sekedar lunas utang. Anda milih mana? Hidup berakhir 0 atau hidup berakhir plus? Kalau kita bekerja selama 30 tahun, ujung-ujungnya hanya melunasi utang, bukankah itu kerja yang sia-sia? Kita utang KPR 15 tahun, kita utang dengan orang 20 tahun baru lunas. Bukankah itu sia-sia? Karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal yang Anda inginkan. Pikiran dan tekad Anda itu justru dapat mengunci level energi hadirnya rahmatnya Tuhan, rahmatnya Allah. Saya ambil contoh. Ketika orang kepingin punya penghasilan lebih banyak, ya, penghasilan lebih banyak. Contoh, kalau saya mau dapat untung 100.000, maka saya harus menjual satu barang. Kalau saya mau dapat 200.000, maka saya harus menjual 2 barang. Jika saya membutuhkan uang 100 juta, berapa barang yang harus saya jual? Kita pakai hukum logika matematika. Maka 100 juta dibagi 100.000, maka 1.000 barang yang harus saya jual. Sedangkan menjual satu barang membutuhkan waktu 8 jam. Maka 8 jam dikalikan 1.000. Ketika kita membuat perencanaan atas sesuatu yang membuat kita ini menjadi gambaran imajinasinya itu mengerikan, maka level energi kita itu akan terkunci di situ dan itu akan memutus hadirnya satu min haitsu la yahtasib, datangnya rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kebanyakan kesalahan orang-orang di dalam membuat sebuah tekad atau pikiran untuk bisa selesai masalah utangnya adalah dia mencoba mengambil wilayah ketuhanan. Karena itulah don't playing God. 99% apa yang kita takutkan seringkali tidak terbukti. Kita khawatir nanti kalau terjadi begini, nanti begini, nek utangnya nggak lunas, ikut terus siapa, misalnya begitu ya. Itu faktanya, itu tidak terbukti. Kita mencoba untuk membuat hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan, tetapi justru hitung-hitungan itu membuat kita itu jadi stres sendiri, maka energi kita itu akan mampet dan kita nggak akan dapat solusi. Penyelesaian utang bukan dengan uang, ya, apalagi dengan menjual aset. Penyelesaian utang jika berhubungan dengan uang, maka kita perlu tahu dari mana uang itu berasal.